Waalaikumsalam Ibu. Iya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik-baik saja ya. Baik, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran di kelas Bapak yang akan kita laksanakan pada jam kedua nanti setelah istirahat. Bisa ya Pak? Oh baik, bisa. Baik. Dari apa yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu Pak? Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan pemahaman siswa tentang pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas, khususnya materi angka. Oh iya, wah menarik itu Pak, sangat menarik. Kira-kira menurut Bapak bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam memberikan pelajaran tersebut nanti di kelas? Metode yang akan saya berikan, saya akan menggunakan metode pembelajaran ya komparatif, gabungan dari diskusi, kelompok, dan intuit. Oh baik. Baik Pak, saya ingin Bapak memfokuskan pengamatan nanti pada kegiatan diskusi kelompok ya Pak ya. Oh, baik Bu, baik. Nanti saya akan memberikan format pengamatan yang akan saya berikan ke Bapak, mungkin bisa dilihat nanti. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Sebentar habis istirahat kita masuk di kelas Bapak. Oh, baik Bu. Oh iya. Sampai ketemu nanti Pak di kelas. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, sama-sama. Harus sama, jangan dibeda-bedakan. Huruf kegiatan percakapan observasi hari ini, yang mana sebelumnya Bu Epas dan Pak Melki sudah melaksanakan kegiatan observasi sesuai jadwal yang Bapak dan Ibu sepakati berdua ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bu Epas dan Pak Melki selaku rekan sejawat yang telah melaksanakan proses supervisi berbasis coaching. Nah, supervisi berbasis coaching ini supervisi yang berpusat pada gurunya ya, memberdayakan potensi guru. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam proses belajar ini Ibu Paswanti selaku CBT mempraktikkan bagaimana proses supervisi yang betul-betul membimbing dan memberdayakan guru yang menjadi rekan sejawatnya. Nah, ini meminimalisir kesan yang ada selama ini bahwa supervisi itu menyeramkan, menakutkan. Ternyata setelah mudah-mudahan setelah ini dipraktikkan oleh Bu Paswanti selaku tim memberikan pembelajaran kepada Bu Epas selaku itu dan Pak Melki juga selaku rekan sejawat bahwasanya supervisi itu ternyata merupakan proses yang menarik, proses yang betul-betul menjadi kebutuhan bagi seorang guru dan perlu dilaksanakan secara bertahap di satuan pendidikan, yaitu meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesan bahwa supervisi selama ini yang menakutkan. Ternyata supervisi itu merupakan kebutuhan ya dalam hal pengembangan diri dari seorang guru. Nah, saya kira itu pengantar dari saya Pak selaku pengajar praktik. Selanjutnya silahkan Bu Epas memulai percakapan observasinya bersama Pak Melki. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Melki sudah menjadi rekan belajar bagi Bu Epas Wanti selaku CBT kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Melki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk sesi kita pasca observasi mungkin sekitar 10 sampai 15 menit di Selasa siang ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Pertama, saya juga akan minta izin kepada Bapak karena sesi ini akan direkam ya Pak untuk keperluan program yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan didengarkan juga oleh pengajar praktik saya. Ya, silakan. Baik, mungkin percakapan yang kali ini saya akan mencatat juga Pak ya. Saya minta izin untuk itu. Silakan. Jadi hari Kamis yang lalu kita sudah mengadakan pembelajaran di kelas Bapak. Ya. Terus menurut Pak Melki dari pembelajaran yang sudah kita lakukan itu apa yang menjadi kendala Bapak pada saat itu? Begini Bu ya, yang pertama itu saya mengharapkan solusi dari Ibu dulu tentang permasalahan saya, masalah antusias anak-anak murid-murid ini ya yang kurang menonton gitu di dalam pembelajaran saya. Kira-kira Pak, apa yang membuat murid-murid Bapak hari itu kurang antusias dalam pembelajaran?
Kalau pertama itu Bu, yang pertama pembelajaran saya itu mungkin sedikit membosankan, selalu menonton, selalu dominan. Saya selalu dominan berbicara di depan-depan murid saya, dan yang kedua itu saya tidak ada memberikan kesempatan buat siswa saya secara to back itu antara umpan balik itu yang mungkin mereka merasa membosankan di dalam pembelajaran. Jadi saya minta dari Ibu solusinya apa Bu? Oke Pak, mungkin solusinya bukan dari saya nanti Pak ya. Setelah ini Bapak akan menemukan sendiri solusinya seperti apa. Jadi begitu kira-kira permasalahannya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak nih, apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ide breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oh iya betul. Ada ice breakingnya, Iya. supaya pembelajarannya lebih menarik Pak ya. Iya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Apa penyebabnya kira-kira Pak? Penyebabnya mungkin karena tugas saya terlalu banyak ya Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pelajaran atau sumber ajar yang beragam atau yang kurang mengasihkan Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kalau adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir hanya sumber belajar ya mungkin saya bisa cari mungkin di YouTube atau di artikel di blog atau di tulisan ilmiah, atau bisa juga di riset di IG Bu. Insya Allah Bu. Iya, betul sekali tuh Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa yang Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di video YouTube ataupun yang biasa timbul di TikTok Bu, TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu ya. Itu penting itu Bu. Bahan ajar saya. Kemudian bentuk tugasnya yang sesuai dengan minat dan bakat belajar anak. Murid-murid, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu yang efisien sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa gitu Bu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu atau puisi, pantun maupun laporan-laporan yang baik itu di digital. Oh, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Iya, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi juga disebut. Keren Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid itu Bu saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Bu. Itu yang pertama Bu, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Bagus Pak, keren. Saya suka sekali. Saya sangat mendukung Bapak sebagai rekan sejawat. Mudah-mudahan selama berjalan semua yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin. Terima kasih Bu waktu dan kesempatannya Bu ya, karena sudah selalu memberikan
dukungan dalam pembelajaran saya, dan saya berterima kasih juga karena sudah masuk ke kelas saya untuk kegiatan saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita sama-sama belajar Pak, sampai ketemu di pembelajaran lain, sharing-sharing lain. Saya mohon kerjasama dengan Bapak sekali lagi untuk mensukseskan kegiatan kami. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.